Furkan, ini anak saya cewek. Furkan niatnya mau gimana nih? Mau serius apa enggak? Aduh jadi sedih kalau inget. Aku sedih kalau inget masa-masa itu kan. Kalau dulu tuh awal-awal ngonten, aku tuh sampai nyewa kamera loh bang. Akhirnya abang tuh bilang kayak, ya udah deh, apa yang butuh abang support? Ya udah kalau memang udah nggak ada, mau coba cari ke posko mayat. Iya. Jadi tuh buka mayat satu-satu bang. Sayang, minta tolong. Apaan? Ini galonnya habis. Aku kan tangannya lagi gini, jadi kayak takut nggak kuat gitu loh. Iya sayang, aku bantuin. Kalau urusan ganti galon aku mah bisa dong. Kan kita udah pakai lem mineral, yang gampang banget pasangnya. Nih udah ada hand grip di bagian tutupnya, jadi gampang banget kalau mau diangkat. Sebentar ya, aku ganti dulu. Nih sayang. Masya Allah, terima kasih ya sayangnya. Ya, sama-sama. Kamu cantik deh. Kalau udah maunya. Enak ya sayang kalau pakai galon lem mineral itu. Nih, bawanya gampang, bukanya gampang, tinggal puter aja tutupnya. Untungnya selama ini kita pakai galon lem mineral. Iya. Tuh, gampang banget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita kedatangan pasangan yang Masya Allah lucu. Itu selalu nyebelin. Tapi kenyebelin. Makasih ya Furkon sama Antik ya. Mau hadir di sini ya. Kita yang makasih banget nih. Ini kalau boleh jujur podcast pertama kita bang. Iya. Masya Allah. Ya kita senang lah, kita senang setiap kehadiran narasumber untuk kami itu selalu kami mendapatkan pembelajaran insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kalian juga bisa memberikan kami inspirasi atau pembelajaran karena ada beberapa yang biasa tim riset dulu gitu ya. Aku kira wah ini kayaknya bisa banget aku dapat sesuatu nih dari Furkon dan Antik gitu. Thank you. Kalian kan umur berapa sih kalian? Baru masih muda. 33. Furkon 33. Kalau Antik berarti 29. 29. Iya, 29. Iya, Antik 29 sama 33. Beda 4 tahun berarti ya. Antik nama panjangnya siapa? Kalau nama panjang aku tuh sebenarnya panjang banget bang. Nama panjang aku tuh Jawa banget ya. Karena kan papa orang Jawa ya. Nama panjang aku Diah Ayu Antik Arjanti. Oh. Nama aslinya. Nah ini orang-orang belum pada nggak tahu nih. Nggak ada yang tahu nama asli aku ini. Kamu dulu main sinetron kan? Bener. FTV apa sinetron? FTV sinetron layar lebar. Oh, Masya Allah. Jadi Banyak semuanya, juga ya? iya lumayan bang dulu. Berapa tahun kamu di dunia entertainment? Dari SMP sampai masuk kuliah lah. Kira-kira Lama juga ya? lumayan bang. Jadi aku tuh pertama main dari SD sorry. Jadi SD itu aku mulai main Iklan? sinetron. Enggak, iklan malah aku belum pernah. Oke, Jadi memang aku tuh mamaku tuh pengennya aku tuh mainnya sinetron FTV gitu. Dulu waktu SD itu aku mainnya apa sih yang di TPI itu loh Bi? Yang ada orang kena azab-azab gitu. Kayak hidayah gitu ya? Hidayah jalan kebenaran kayak gitu-gitu kan. Nah terus abis itu SD, SMP itu mulai ke FTV. Jadi udah mulai ada pasangan-pasangannya lah kayak gitu. SMA mulai ke layar lebar. Waktu itu aku juga sempet ya 2-3 kali lah layar lebar itu yang ada perannya di situ gitu. Yang Mutiara ya. Mutiara itu stripping. Oh, Mutiara stripping. Stripping. Ya udah. Mutiara RCTI, masalah. RCTI. Bener kan? RCTI. Terus habis itu mulai dari situ rencananya tuh cuma mau aku break dulu deh sebentar, cuma mau fokus kuliah dulu gitu kan. Ternyata ya pas kuliah ternyata ini nggak bisa dibagi nih kayaknya gue kelarnya lama banget nih kalau sambil main sinetron kan karena memang full jadwalnya tuh nggak ada. Iyalah, susah. Jadi di lokasi terus pagi ketemu pagi ya udah akhirnya papaku bilang coba deh kamu fokusin satu dulu. Kalau kamu mau lanjutin habis kuliah kamu ini selesai boleh kamu balik lagi ke dunia entertain gitu. Ternyata habis lulus kuliah ada yang dateng. Kalian satu kampus ya? Iya, satu kampus. Satu kampus. Tapi kita nggak pernah ketemu. Jadi beda angkatannya udah lumayan jauh. Jadi Furkan lulus, Antik baru masuk. Abang
2000 berapa ya? 2008 masuk. 2008. Jadi 2011 itu kan kalau di kampus kita udah magang. Jadi kita udah magang, jadi Udah kita nggak di kampus lagi. Oh. Jadi benar-benar nggak pernah ketemu. Oh, ketemunya di Cikarang. Emang kota romantis sih Cikarang? Iya, Kalian iya, tahu nggak sih? Oh iya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kan ada lagunya tuh. Cikarang atau 50. Iya. Cikarang nggak? Iya bener ya ternyata ya. Ternyata udah ada lagunya. Baru tahu kita loh. Udah nggak lucu lah. Oke, ini ada beberapa dari teman-teman dari tim ya. Itu kasih pertanyaan untuk kalian nih, Masya Allah. Nah, ini Furqan ini sempat S2 di UK ya? Iya, alhamdulillah. Di Inggris di mananya? Di Inggris di Liverpool. Di Liverpool. Jadi kita ini apa nih? Memang penggemar Liverpool atau? Tapi sebenarnya penggemar Chelsea. Kita Aduh, Chelsea ya. Die hard fans nih Chelsea ceritanya. lagi terpuruk nih. Apakah masih tetap? Jadi nggak pengen nonton. Jadi penggemar Chelsea tiba-tiba tinggal di Liverpool. Cuma sebenarnya ada hikmahnya juga, Bang. Jadi kan kita tuh di Liverpool dulu pas zamannya Furqan. Iya. Kebetulan alhamdulillah Furqan jadi ketua PPI-nya di Liverpool kan. Oh, Ketua Masya Allah. pelajarnya. Iya. Jadi di tahun yang sama Garuda Indonesia itu bikin kerjasama sama Liverpool dulu. Oh, Garuda program Garuda itu ya? Iya, Yang jadi mudanya itu? Garuda tuh sponsor ke baju trainingnya Liverpool. Oh iya ya? Emang Iya, sempet. Oh, sempet ini kan? Sempet Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Oh, astagfirullahaladzim. Ada Garuda Indonesianya. Karena kan Garuda Iya. Indonesia itu kan dulu buka rute sampai ke London, yang ke Amsterdam terus London kan. Iya. Jadi mereka sponsor ke Liverpool. Oh. Nah, jadi peran kita tuh lumayan besar di sana. Jadi kita sebagai perwakilan pelajar diajak nih sama direkturnya Garuda Indonesia Iya. untuk bikin kerjasama lah ke Liverpool FC-nya. Liverpool. Jadi seberapa sering intensitas dengan klub Liverpool itu seberapa sering? Lumayan sering. Jadi kita lumayan sering diundang ke beberapa match mereka. Jadi diundangnya juga ke Perwakilan sponsor gitu berarti? Jadi Asik dong. masuk ke tempat VIP loh, Bang. Ya kalau Seru ya? kalau kita bayar sendiri belum tentu kan. Iya, yang VIP ya? VIP. Jadi sebelum nonton kita diajak tour stadium dulu. Oh, Masya Allah. Terus stadium, terus ketemu beberapa pemain. Oh ya, siapa yang waktu itu pernah? Nah, kebetulan Bener-bener. kemarin itu kan telat. Jadi telat jemputannya. Jadi kan kita dijemput nih pakai Mercy masing-masing. Dijemput ke apartemen. Jadi pemainnya udah masuk ke ruang ganti. Jadi kebetulan pemainnya ketemu, tapi sempat stadium tour. Terus dijamu makan dulu. Dijamu makan, di situ tuh komentatornya Ian Rush, tau nggak, Bang? Oh, Ian Rush tahu. Legenda Liverpool itu. Itu dia. Penyerang dari Irlandia dia. Dia yang jadi komentator. Oh. Benar-benar pengalaman yang Iya. yang mungkin nggak bisa terulang lagi. Berapa lama di sana? 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya. Furqan emang 1,5 tahun juga kuliahnya? Kuliahnya 1 tahun, cuma Furqan habisin visa lah di sana. Jadi sampai selesai benar-benar selesai baru. Biar gak sia-sia. Ambil S2. S2. Ambil apa di sana? Keuangan. Kenapa ambil keuangan? Karena lanjut dari S1. S1 kan ngambil bisnis, jadi S2-nya perdalam lagi di bidang keuangan. Oh, gitu. Nanti kita ngomongin soal ini ya, soal bisnis ya. Yep. Ini biar teman-teman juga tahu background dari Furqan juga dan Antik. Antik main sinetron tadi udah dari SD bahkan sampai dari SD. kuliah ya. Benar. Masya Allah itu Awal kuliah. lumayan lama kayaknya. Lumayan Abang aja masuk dunia sinetron itu setelah di kuliah. Di awal-awal kuliah dan akhirnya kampus pertama gagal tuh. Emang gitu, Bang. Kampus pertama gagal. Ya pokoknya akhirnya nggak bisa karena nggak ada toleransi absen di situ. Izin juga nggak bisa dan akhirnya pindah kampus. Nah pindah kampus lumayan bisa ketika ada kegiatan yang memang menurut mereka bisa tolerir lah bahasanya kayak gitu ya izin. Tapi tetap harus hadir, untuk belajar dan yang penting nilainya memang di sana. Nah, walaupun akhirnya memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsi, tapi alasannya aneh lah pokoknya. Nah, ini teman Furqan sama Antik ada pertanyaan dari tim nih ya, yang sudah disiapkan. Oke, tadi kita udah ngomong soal dulu pemain sinetron. Kalian pertama kali ketemu tadi ya di kampus ya berarti ya? Di kampus malah kita. Oh, di kampus nggak ketemu ya? Karena beda angkatan. Beda Gitu. angkatan. Oke. Terus gimana tuh ceritanya kok bisa beda angkatan tapi bisa akhirnya menikah tuh gimana tuh? Gimana Jadi tuh? ceritanya sebenarnya bener-bener di luar dugaan Di luar kita juga. dugaan, ya.
Jadi setelah lulus dari Inggris itu, kan Furkan pulang. Tiba-tiba diundang sama teman gabung grup alumni nih. Ya. Grup alumni di Line dulu masih pakai Line. Oh, oke lah. Ya, aplikasi lain itu. Iya, Bang. tahu. Terus masuk ngecek nih ada siapa aja nih di sini kan. Biasanya kan kenal tuh kan Iya. nggak terlalu Karena rame. waktu angkatan abang tuh memang belum terlalu rame bang. Jadi Berapa orang? Ratusan sih, ratusan, tapi cuma saling mengenal lah mereka ini karena gedungnya juga masih satu gitu dan S1 juga ya. Iya. Jadi semua dosen kelas ini masih dipakai sama fakultas ini, masih fakultas ini tuh masih bareng gitu. Oke. Jadi ceritanya dia kenal lah sama semua angkatan gitu. Satu angkatan itu ya. satu angkatan lumayan kenal. Nah terus ngecek nih ada siapa aja. Terus kok ini kayak ada yang aneh deh. Ini nggak pernah ketemu nih anak-anak ini. Siapa gitu. gitu kan? Coba chat coba chat Chat. Maksudnya cuma mau ngecek kan tapi Cuma kan mau ngecek bahwa ini kok kamu nggak siapa pernah, kok nggak gitu. pernah ketemu di kampus. Terus Iya, ngechat gitu. nih langsung chat personal. Hah? Halo, assalamualaikum. Lo dulu angkatan berapa ya? Angkatan berapa? Kok gua nggak Terus pernah jurusan lihat apa? Gua gitu. nggak pernah lihat. Heeh. Terus dia langsung kayak, wah kak, mohon maaf kak gitu. Kak, maaf kak, aku kayaknya salah dimasukin deh. Salah di-invite deh kak. Salah masukin ini Iya, grup alumni maksudnya. Jadi Iya. yang mengurus Adminnya. admin itu anak angkatan aku. Jadi di situ tuh ada kayak organisasi gitu ya. Nah, aku karena aku ini gabungnya sama anak-anak Aceh, jadi dimasukin lah ke situ gitu. Kamu digabungin mana anak Aceh emang? Kamu Aku bukan orang Aceh, Bang. kok kenapa digabungin mana anak Aceh? Jadi kan abang ini orang Aceh. Iya, jadi Furkan orang Aceh, teman-teman. Angkatan abang itu banyak anak-anak Aceh kan. Nah, semuanya itu anak Aceh tuh erat banget gitu loh bang. Jadi kayak mereka tuh mau dari angkatan berapa bergabunglah mereka. Nah, saat dipisahkan menjadi ke grup alumni, aku kemasukan juga lah gitu. Oh, tapi nggak ada rukiah atau kemasukan. lanjut Alhamdulillah terus nggak terus. ada rupiah ya, malah terpana ya bang. Nah terus habis itu udah tuh ada yang ngechat nih kakak senior kan, kamu angkatan berapa kok aku nggak, kok gue nggak pernah lihat kata dia gitu kan. Kak maaf kak, aku kayaknya salah dimasukin deh kak ke grup ini, aku bilang gitu. Tapi dia tuh bukan yang kayak oh ya udah out aja ya, nggak gitu. Dia tuh yang kayak oh gitu, gimana kalau kita ketemu? Kenapa kok tiba-tiba Nah, kan jadi ketemu? Kita kan lihat juga, wah kayaknya cantik. Apalagi kan itu baru pulang kuliah. Kayaknya ada Bang. maksudnya. Maksudnya udah terselubung dari awal ya bang ya. Iya nih. Lagian kenapa ngechat gitu loh? Pertama niatnya itu Mau nanya mau angkat. nyari tahu. Bener ini apa enggak nih? Terus ya kita nggak semuanya kayak gitu. Ini mumpung cantik. Berarti sebelum sama ada kayak gitu juga gak bang? Enggak. Enggak. Baru pertama. Baru tahu tuh langsung gitu ya. Oh, bahaya. Masya Allah. Tapi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol akhirnya kan berapa lama kenalan akhirnya setelah itu nikah? 3 bulan sih Cuma 3 bang. bulan. Oh, sebentar ya. Nah, karena abang Oh, waktu Masya itu di Allah. Aceh. Ya jadi kan Furkan habis S2 Heeh. itu kan lanjut usaha yang di Aceh. Mm-mm. Jadi sesekali ada ke Jakarta itu karena urusan ada project dulu di ESDM ya, project. Nah jadi setiap ke Jakarta tuh ngechat, ketemu yuk gitu. Awalnya susah banget bang, nggak pernah mau diajak ketemu. Karena aku takut bang sama Orang Aceh senior lagi. gitu kan. Aduh gitu kan kayak deg gitu kan. Iya. Mau diapain nih gue gitu jadi, kan. jadi udah berapa kali ke Jakarta, selesai kerjaan selalu coba hubungin. Akhirnya udah berapa kali udah usaha keras, akhirnya mau ketemu. Oh, Masya Allah. Ketemu, tapi tetap jadi dia sama teman, pulang sama teman. Jadi nggak berdua gitu Iya, ketemunya iya. bang. Jadi ketemu kita pertama kali di Di Kokas. Nah itu ada yang lucu lagi Masih bang. ingat aja ya. Jadi waktu ketemu itu pertama kali kan aku belum pernah ketemu dia secara realnya kan, personalnya gitu belum pernah ketemu abang. Aku salah negur orang. Aku mikirnya kayak, aduh yang mana ya nggak tahu kan. Terus aku, oh ini ada yang sendiri nih, mungkin ini dia gitu kan. Terus aku bilang sama temanku, udah ayo kita ke depan aja kelarin abis ini kita langsung pulang. Aku bilang gitu kan. Terus aku tegur, kak sorry kakak Furkan ya, aku bilang gitu kan. Terus oh bukan kak, bukan mbak gitu. Kayaknya salah orang. Aduh itu aku udah malu banget gitu kan. Dan satu sisi aku takut dia ngeliatin aku dan aku salah orang gitu. Awalnya kayak gitu. Akhirnya memang setelah pertemuan itu udah mulai artinya pendekatan segala macam gitu ya.
Jadi temen lah. Jadi Oh, teman. Jadi teman. Oh, oke. Jadi Jadi teman, terus kebetulan juga kan Furkan di Aceh, dia di Jakarta, jadi kita nggak bisa benar-benar ketemu. nggak kan. bisa yang benar-benar ketemu intens gitu. Paling kalau misalkan abang lagi ada reuni ya, kayak ngumpul sama teman-teman yang dari Chester atau kumpul sama keluarga tuh suka ngajak aku gitu. Oh, yang dari Indonesia banyak juga ya dari yang Chester. Lumayan. Ya, Kita dulu Furkan ini kuliah di University of Chester. Chester yang dekat, memang di Liverpool di ya. Liverpool. Jadi itu masuk kayak greaternya Liverpool lah, cuma 30 menit Naik by kereta ya. Oh, Jadi dulu angkatan Furkan itu sekitar hampir 50 oh 50. Jadi dulu Orang Indonesianya. Indonesia. Oke. Jadi itu 50 itu termasuk pelajar dan orang yang tinggal di sana. Jadi ada beberapa orang Indonesia yang tinggal di Tinggal sana ya. Dan aku ngelihatnya abang tuh sama teman-teman yang di Liverpool itu pas balik ke Indonesia tuh mereka udah kayak keluarga banget. Iyalah, kalau misal tinggal Iya, di sana masih makanya. gitu ya. Nah, karena keluarga kita di sana mereka gitu. Iya, Iya. jadi di saat abang kenal sama aku kan orang luar nih, bukan dari circle mereka. Dikenalin lah aku sama temen-temennya. Gitu. Oke, oke. Nah, setiap abang ada acara keluarga di Jakarta juga aku diajak. Ajak. Jadi kalau abang nih tipenya dia ini setiap ada temen, dia kenalin ke orang tuanya. Oh. Ma ini loh temen ade, ma ini loh ini ade gitu. Semua temennya rata-rata kenal sama mamahnya gitu. Jadi memang diperkenalkan sama orang tuanya. Bukan pacar, temen aja udah langsung dikenalin. Jadi teman aja memang kadang mamanya tuh sama mama sama papanya kalau lagi di Jakarta kan, Dek ajaklah teman-teman adek makan sama mama di sini gitu. Kalau gak kayak Aceh sih. Udah ke bawah-bawah ya, Bang. Tapi memang orang kadang nggak percaya sih dibilangin kalau aku bukan orang Aceh. Malah dianggap, tadi kita ngobrol sedikit, Antik dianggap malah anaknya Mamanya Furkon. Mama ya, aku mantunya karena Karena face-nya mirip. face-nya juga. mirip loh, Bang. Oh gitu? Maksudnya lebih mirip ke Antik. Masa sih? Iya. Jadi kalau Iya. di Aceh itu kadang-kadang jalan-jalan yang dikira mantu itu Furkan. Kembali. Seru banget. Banget, Masya Allah. Nah setelah 3 bulan itu kalian memutuskan untuk menikah? Jadi setelah Atau ada cerita lagi? Ya, jadi setelah beberapa bulan, jadi Furkan datang ke rumahnya Antik, ketemu lah sama orang tuanya. Itu tuh sebenarnya cuma berkunjung aja, sama kayak Antik Furkan bawa ke rumah, cuma biar kenal aja. Gitu. Yeah. Furkan datang, terus itu pulang hari Jumat, Selesai sholat ya. sholat di masjid sama papanya Antik, orang tuanya Antik. Ditanya bang, Furkan, ini anak saya cewek. Furkan niatnya mau gimana nih? Mau serius apa enggak? Padahal kan kita baru kenal belum Iya. kepikiran loh bang. Karena waktu itu posisinya dia juga baru lulus kuliah gitu ya. Jadi baru mungkin- mau lulus kuliah bang. Oh baru mau lulus kuliah. Jadi ditanya tuh kayak, wah ini gimana nih? Karena dia anak cewek satu-satunya apa bilang gitu dan kan. ditanya on the spot loh bang. Ini mau gimana? Waktu di nih? mana? Di masjid. Baru selesai sholat Jumat. Ditanya, ini anak saya cewek, dia baru selesai kuliah. Iya. Mungkin dia mau melanjutkan cita-citanya atau mau gimana? Iya. Kalau mau Furkan serius, ya mungkin dia bisa melanjutkan cita-citanya setelah nikah. Nah gitu. Jadi wah itu. Dan ditagih jawabannya on the spot. Iya, karena waktu itu papa juga concernnya gini, kan papa bilang kalau kamu selesaiin kuliah, mau balik lagi ke dunia sinetron ya terserah kamu. Atau kamu mau berkarir, kamu mau jadi dokter atau apa ya terserah kamu, kata papa gitu kan. Oh bukan jadi dokter itu sebelum kuliah. Jadi papa tuh kayak kalau mau balik lagi ke karir kamu atau kamu mau kerja lagi ya terserah kamu. Nah waktu itu ada wacana memang Antik tuh nggak akan ngelanjutin dunia karir di sini bang. Jadi Di Antik tuh entertainment maksudnya? bukan di Indonesia. Oh di Indonesia, oke. Jadi rencananya memang pulang dari lulus kuliah itu kita langsung ke Malaysia. Kenapa kok? Gitu. Karena memang karena tadi. mau berkarirnya di sana. Oh. Gitu. Kenapa malah berkarir di Malaysia? Karena kan mama papa di sana ya. Mama papa bolak-balik. Karena Jakarta, kakekmu ya? Kakekmu Malaysia ya? Iya betul. Tapi kakek udah almarhum. Nah adik aku memang kalau adik aku kan dia nggak ada wacana menikah dan lain sebagainya. Memang lulus kuliah langsung berkarir di sana, kerja Sekarang kerja di sana. sekarang. Oh kerja di sana? Ya udah for good di sana lah. Terus kamu akhirnya gimana setelah itu? Nah setelah menikah aku setelah apa nih? Oh sorry, kepotongnya Furkan tadi ya. ya. Furkan gimana waktu akhirnya kamu Ditanya. ditembak nih sama papanya Antik? Itu tembak yang sebenarnya. Jadi ditembak, mikir sebentar, terus langsung sampein aja. Insya Allah saya serius, Pak. Serius dan saya nggak punya niat macam-macam. Oh ya udah kalau kayak gitu, suruh datang aja orang tuanya. Ya udah. Jadi selang nggak lama ya,
Ya 2 bulan lah, sebulan dari abang ngomong itu kan puasa, habis puasa lebarannya abang berkunjung ke rumah beserta orang tuanya dari Aceh gitu. Oh. Jadi memang gak lama sih kita tuh Jadi untuk prosesnya perkenalannya. Oke. Bahkan nggak ada yang kayak anak-anak pacaran tuh nggak ada. Pacaran dulu, Jadi rame cuma dulu kenalan, ketemu beberapa kali, ditanya itu udah langsung. Masya Allah. Apa yang membuat kamu yakin, Furqan, sama Antik? Sehingga oke, bismillah nih, saya memang serius nih. Dia Karena baik kan abang? Dia selehat kan abang? Terus ada yang gak nyebelin kan abang? Tapi nyebelin ternyata ya. Terus Sebenarnya balik lagi bang ke niatnya. Jadi niat awalnya itu memang nggak mau pacaran-pacaran. Jadi pengennya nanti mengenal lebih dalam itu pasca ya pasca menikah ya. pasca menikah. Jadi beranjak dari situ, oh ya udah nggak apa-apa, insya Allah dia ada sholatnya, terus orang tuanya juga ya nggak jauh dari agama, jadi ya udah kenapa enggak, nanti kita lihat aja ke depannya gitu. Oke. Kalau misal Antik sendiri mengiyakan Furqan kenapa? karena waktu papa aku coba ngomong sama abang, habis itu papa sampaikan ke aku. Nah ini maksudnya papaku tuh jarang banget bisa nerima temen apalagi yang lawan jenis gitu ya untuk dia perkenalkan. Tapi untuk aku perkenalkan gitu. Tapi di saat abang ini datang, papa melihat backgroundnya abang seperti apa gitu kan, dan papa tuh kayak anak ini kayaknya baik deh, gitu. Kalau kamu memang hati kamu taruh ke dia, ya udah kata papa gitu. Tapi bapak nggak mau kalau kamu itu pacaran dulu gitu. Papa tuh nggak mau itu karena papa bilang itu, aduh tanggung jawabnya papa nanti yang nanggung kata papa gitu soalnya, Masya Allah. Terus aku juga waktu itu umurnya masih 20 tahun bang aku, dan baru mau wisuda gitu. Terus aku bilang, Pak tapi nggak apa-apa, aku tapi takut, aku bilang gitu kan, aku belum kenal lama loh. Ya kan dia mau bawa orang tuanya ke sini nak gitu. Coba kamu sholat, abis itu kasih jawaban sama papa, kira-kira gimana nih saat orang tuanya datang, mau kita jawab apa, mau kita jawab iya kah atau tidak kah gitu. Oh sambil mikir ya? Sambil mikir seperti itu. Okay. Dan waktu itu aku melihatnya dari gesture mama papa aku tuh memang mereka mengiyakan gitu loh bang. Jadi memang dia pilihannya hanya 2, aku tidak kenal oleh siapapun, tidak ada siapapun laki-laki di dalam hidup aku, atau aku menikah. Nah pilihannya cuma 2. Tapi kalau aku nggak punya pasangan waktu itu, nggak punya pacar lah ibaratnya ya, waktu masih muda itu, aku harus melanjutkan karir aku gitu. Jadi papa tuh maunya fokus gitu. Kalau kamu mau lanjutkan kuliah, kamu kuliah, mau lanjutkan karir, kamu berkarir. Tapi di saat aku berkarir, itu mau papa selalu nganterin aku gitu loh bang. Jadi kayak harus selalu di pandangan dia nih, anak cewek gue mana nih gitu. Papa sama mamaku tuh tipenya gitu, di lokasi syuting pun sampai jam 3 pagi ya gantian mereka tungguin. Oh bagus sih sebenarnya ya, benar-benar dijagain ya. Gitu. Ya udah akhirnya mamaku bilang oke, papaku bilang oke juga. Yang meyakinkan aku sendiri ya abang, karena kan aku juga sempat belajar gitu kan, gimana sih caranya, kalau belajarnya nggak yang belajar mendalam sih bang, cuma yang aku baca-baca lah syarat-syarat menjadi suami itu seperti apa gitu kan. Ya udah akhirnya di saat orang tua abang datang, dan memang sambutannya tuh alhamdulillah aku juga diterima baik oleh keluarganya abang gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah terjadi menentukan ini dulu nih, tanggal dulu gitu. Karena kan waktu orang tua abang kesini juga nggak lama kan, karena kan domisilinya di Aceh, jadi nggak bisa sering-sering ketemu bang. Jadi sekali ketemu itu langsung keluar tanggal. Masya Allah, ada hikmahnya ya. Menikah. Walaupun kita kaget mah kaget banget gitu kan, karena aku juga posisinya belum wisuda bang itu. Iya. Nikahnya berarti ini ya, Jakarta dan Aceh? Di Jakarta. Di Jakarta. Oh Jakarta aja, Aceh enggak? Aceh acara keluarga aja sih. Acara keluarga aja. Biasanya orang Aceh. Iya. Kemarin memang mau pas kejadian sih. Cuma kita kan pas udah ternyata menikah itu tidak sesuai, maksudnya kita mikirinnya oh indah-indahnya aja gitu kan. Ternyata kehidupan setelah menikah lah yang harus lebih realitanya yang harus dijalanin. Jadi malah kita yang bilang sama mama ya. Jadi memang permintaan dari kita kalau daripada bikin acara lagi, mending support kami untuk bangun usaha. Oke. Iya sih. Bahkan ada beberapa sekarang yang ketika menikah bilangnya udah acara sederhana aja, karena ada beberapa kan pasti biasanya kan kedua belah pihak ya mengeluarkan biaya gitu ya.
Itu akhirnya memutuskan untuk udah biayanya mendingan untuk setelah kita nikah nih, kita buat apa nih mendingan itu gitu. karena kita ada jeda juga ya, jeda berpikir gitu lah Bang. Jadi kan dari aku nikah itu kita aku nggak langsung pindah ke Aceh. Jadi ceritanya aku sempet tinggal di Aceh. Sempet tinggal di Aceh Bang. Berapa lama? 1 tahun ya. Nggak nyampe. Jadi sempet pulang ke Aceh. Nah di situ kita ada waktu mikir tuh Bang. Jadi aku keadaannya juga udah hamil ya. Jadi aku nikah selama 4 bulan 4 bulan hamil. Habis itu mama udah kayak ayo kita bikin acara gini-gini. Akhirnya aku sama abang yang kayak mah boleh nggak, itu ngomongnya juga harus pelan-pelan banget gitu. Kalau Aceh itu emang adatnya harus ya. Apalagi Abangnya bikin waktu itu. Iya kan Bang. Iya bikin. Makanya itu yang harus kayak gitu kan. Akhirnya mama tuh kayak ya udah kalau mau kalian mau seperti kayak itu gitu ya. Tapi bukan berarti mama membedakan anak-anak mama loh ya, kata mama. Takutnya ada kayak gitu. Ya insya Allah nggak apa-apa kok. Karena kita memang abang tuh dulu planningnya memang nggak di Aceh kan tinggalnya. Jadi abang tuh memang planningnya setelah menikah bikin usaha di sini. Oke. Gitu. Ya alhamdulillah ya. Allah mudahkan semuanya. Kalian nikah, sempat tinggal di Aceh juga. Setahun akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta lagi. Karena apa? Karena memang niatnya untuk tinggal di Jakarta. Nah, ceritanya waktu di Aceh itu abang cari-cari tempat buat kita buka kafe dulu awalnya. Warung Aceh. Oh, warung Aceh. Jadi kita buka kafe tapi namanya Acehnis ya dulu. Acehnis Coffee dulu namanya. Oke. Iya, Udah sempat buka? Sempat buka. Oh. Tapi sekarang udah tutup. Sekarang udah tutup. Oke. Itu di mana bukanya waktu itu? Di Pejaten. Oh, di Pejaten. Pejaten Raya. Acehnis Coffee. Di dulu sebelah 7-Eleven itu loh Bang, tau gak sih? Jadi kalau dari Pejaten Village tuh tinggal masuk Pejaten aja Bang. Village, Masuk ke belakang. ke arah Pasar Minggu ya? Iya. Oh. Di situ kan memang di situ banyak orang-orang Aceh ya. Iya. Apalagi di Pasar Minggunya. Lebih ramai lagi. Wah, seru ya, Masya Allah ya. Masya Allah seru. Jadi dari Jakarta ke Aceh terus ke Jakarta lagi. Tapi memang niatnya tinggal di Jakarta ya. Oke, Antik sama Furqon nih, kalian kan aktif nih konten bareng di media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Ini ada pertanyaan ya, nanti kalau misalnya memang kalian mau jawab, jawab. Tapi kalau nggak apa-apa ya. Jadi aku sebenarnya ada cerita lucu ketika aku nonton konten kalian tuh yang kamu beli tas. Kamu beli tas, habis itu kamu Furqon bilang, itu kok kamu tasnya berapa harganya segini? Oh mahal banget. Loh, aku kan pakai tiap hari. Coba deh, kalau aku pakai gimana? Kalau aku pakai berapa hari kan tinggal dibagi tuh. Jadi harga misalnya 10 juta dibagi 30, berarti kan per harinya berapa tuh? 10.000 gitu ya. Lebih murah kan daripada punya abang minum kopi. Abang minum kopi berapa? 18.000. 18.000 coba kali 30, lebih mahal kan? Secara ini, iya juga sih, kalau minum kopi tiap hari bisa dapat tas. Mendingan aku beli tas, aku nggak minum kopi. Itu kocak banget. Coba ditayangin deh nanti. Masya Allah. Tapi pertanyaan gini, ini kan kalian bikin konten ya. Ini ada pertanyaan dari tim. Menurut kalian, bisa nggak sih suami istri hidup dari ngonten? Itu bisa nggak? Maksudnya, pasti kan ada income ketika ngonten. Artinya kayak ada endorsement gitu ya. Terus mungkin ada sponsor atau gimana. Dan itu sudah kalian rasakan kan? Sudah kan? Dan gimana menurut kalian? Kalau misal hidup dari ngonten itu bisa nggak? Menurut kalian? Sebenarnya kalau untuk kondisi sekarang ya, kalau dibilang cukup, ya alhamdulillah sangat memadai. Iya. Karena memang lumayan lah dari situ. Tapi kita juga nggak gimana ya? Kita nggak mau jadikan itu sumber utama kita gitu Bang. Oke. Jadi kan kita nggak tahu nih dunia sosial media ini kan Dinamis. Dinamis banget ya. Dinamis banget ya. Sangat dinamis, logaritmanya berubah-berubah. Sama kayak TikTok Shop kemarin tiba-tiba tutup. Iya. Itu kan kalau kita salah perhitungan kita udah nyetok banyak. Betul. Kan lumayan kan. Jadi berangkat dari situ kita, ini uang yang banyak masuk ini kita harus putar lagi nih ke usaha-usaha kita supaya income stream kita tuh banyak. Iya. Jadi di situ aja sih kita untuk jangka panjang kita harus punya beberapa income stream selain At least dari planning lah ya gitu. Alhamdulillah juga abang kan karena kuliahnya di keuangan bisnis dan keuangan, jadi untuk step kedepannya aku tuh bisa banyak belajar dari abang. Cuma kalau cerita dari awal bikin konten iseng-iseng aja sebenarnya ya? Enggak sih? Enggak iseng juga sih Bang, enggak iseng apa juga. gimana? Jadi Kenapa memang mau bikin aku konten? sama abang itu mulainya itu sebenarnya udah lama ya. Jadi di saat
abang punya kafe. Jadi kalau dulu ceritanya kita nggak kerja bareng, Bang. Oke. Nggak kerja bareng, nggak bikin konten bareng. Jadi kita sendiri-sendiri gitu. Karena abang nih dulu, aduh masya Allah Bang. Dia, aku minta abang tolong dong fotoin nih, aku di endorse baju tolong fotoin. Dia tuh harus ngeliat ada orang nggak ya? Cepet HP kamu mana? Cepet. Kalau ada orang gitu. Kenapa emang? Dia malu Bang, dia malu. Padahal bahkan ngefotoin. Bukan Jadi- ikut konten bareng. Jadi abang tuh bener-bener nggak ada sedikit pun dunia entertainer dalam diri dia gitu. Oke. Jadi dia tuh merasa malu di saat dia harus pegang device, apalagi masuk ke konten. Itu bener-bener nggak mau sama sekali. Jadi dia tuh selalu bilang, ya udah kamu kalau jalanin hobi dulu dia bilangnya. Kalau jalanin hobi kamu ya jalanin aja. Abang bisnis abang aja gitu. Nah di situ sering lah itu kita bukan cekcok sih, maksudnya jadi Iya, kayak ada diskusi lah ya di situ. discuss gitu. Itu yang bikin kita tuh kayak kok kita jadi sendiri-sendiri gini ya gitu loh. Oh, karena memang ada sedikit yang ya berbeda dunianya ya. Iya benar. Berbeda dunia, tapi masalahnya kita tuh menjalankan bisnis yang berbeda gitu loh. Iya, Bukan kalau berbeda dunia abang kerja di kantoran, mungkin aku ini sendiri Iya. nggak bakal ada skip nih. Iya. Maksudnya kita ketemu bareng-bareng setiap hari berdua, cuma abang maunya punya abang, aku maunya punya aku gitu. Oh. Di saat aku minta tolong abang, tolong dong support aku, tolong temenin aku kesini, fotoin aku dong, itu abang nggak mau gitu. Sebaliknya Kenapa nggak mau? Enggak, sebenarnya lebih ke karakter ya. Jadi karakternya dulu. kan memang nggak suka masuk ke kamera, Bang. Dulu tuh Enggak kan nggak masuk kamera tadi. Kan Iya, cuma kenapa? kan cuma nah fotoin. itu dia kenapa ya bang? Dia nggak mau. Jadi emang Enggak, apa alasannya? nggak tahu, malu aja dulu, Bang. Padahal fotoin doang. Fotoin doang. Karena kan temen-temennya juga nggak ada yang di Dunia seperti sosmed. itu, Jadi gitu. temen-temen tuh yang kayak bisnis atau kerja kantoran. Jadi kan Beda rasanya ya. beda gitu. Sesuatu hal yang berbeda. Apalagi kalau foto buat endorsean itu kan memang harus disempatkan waktunya, Iya. terus Kan udah ada kontraknya lah bahasanya ya. Nah terus harus detailnya nggak bisa kayak kita foto cekrek selesai gitu kan, kayak ini harus kelihatan ininya, ini harus gini, itu kan membutuhkan waktu yang Waktu. lama di publik. Biasanya kan aku fotonya di kafe, Di kafe. atau gimana gitu kan. Nah di publik itulah abang yang nggak mau kayak kelihatan orang kalau dia tuh foto-fotoin aku atau gitu bang. Aduh susahnya masya Allah dulu itu ya, minta tolong abang untuk Satu ayo foto aja abang susah. kita bareng-bareng yuk gitu. Terus akhirnya sampailah di mana saat kafe kita itu nggak Jadi pada saat jadi titik balik itu pas usaha-usahanya lagi pada turun. Usaha-usaha turun, justru uang pribadi yang kita pakai untuk menombok usaha-usaha nih Bang. Menombok usaha. sempat ada masa itu. Ada di fase kita wow, berat banget nih rasanya. Uang yang ada malah terpakai semua untuk bayar Iya. karyawan. Iya, iya. Bahkan di situ abang sampai kayak, deh boleh nggak abang? Ada jadi sedih kalau inget. Aku sedih kalau inget masa-masa itu karena waktu dulu tuh abang kayak sampai, deh boleh nggak kalau abang pinjam uang kamu dulu buat bayar karyawan gitu. Nah aku kan posisinya sebagai istrinya dia ya, aku nggak mungkin bilang enggak gitu loh bang. Jadi aku tuh, aduh, aku tuh ada keselnya juga gitu. Kenapa sih abang maunya sendiri-sendiri gitu loh. Iya. Nah sedangkan posisinya di situ usaha kafe itu lagi drop banget. Drop banget ya. Drop banget. Itu kita pemasukan aja nggak ada ya hari itu. Padahal kalau kita bilang sama orang tua itu pasti mereka yang kayak Bantu. udah ayo sini kamu balik aja lagi ke sini ke mama. Ayo kamu butuh apa. Tapi karena abang itu dia tuh tipenya aku mau mandiri nih. Nggak mau menyerah kayak Nggak gitu mau, aja. terus aku udah ada istri, ini tanggung jawab aku kayak gitu kan. Nah di situ ini kalau ini mungkin mama juga nggak tahu nih. Kalau mama nonton ini baru mama tahu. Kalau dulu tuh awal-awal ngonten aku tuh sampai nyewa kamera loh bang, buat untuk bikin konten aku karena emang nggak punya device-nya. Tahun berapa waktu itu? Tahun berapa ya? 2016 kayaknya. Oh 2016, udah lama ya? 16 17. Iya. Memang aku tuh ngerasain sih, aku sama abang tuh bukan tipe yang langsung brut gitu. Iya. Jadi memang kita tuh step by step, learning lagi dari sini kita tahu oh ternyata seperti ini. Terus ternyata bikin konten itu nggak semudah kayak Iya. aku main di sinetron gitu loh. Iya, butuh ya banyak hal lah. Iya, kalau dulu tuh kan kalau datang ke lokasi ini skripnya ya, kamu kayak gini kelar. Di sini aku harus nge-build karakter lagi. Iya.
terus aku harus bikin storyline lagi. Kira-kira orang yang nonton tuh suka nggak ya sama cerita yang aku buat gitu. Nah, sedangkan device itu aku nggak punya gitu dulu. Itu nyewa ya berarti? Sampai nyewa. Yang operatornya siapa? Aku sendiri. Sendiri? Iya. Ngedit sama Aku juga? sendiri dulu kayak gitu. Itu tahun 2016-2017 ya? 2016 2017. Nah, Karena belum mau bantu. karena abang belum mau bantu Oke. waktu itu. Sampai di titiknya akhirnya? Di titik akhirnya aku kayak, abang aku capek banget, aku bilang gitu. Terus abang sempat bilang ya udah kalau capek nggak usah lanjutin lagi kamu jadi di dunia ini gitu. Yeah. Lagian kalau di Instagram siapa sih bos kamu? Nggak ada bosnya juga kata abang gitu. Berhenti tinggal berhenti. Iya. Berhenti tinggal berhenti. Nggak ada kontraknya juga kok Nggak ada gitu. kontraknya juga. Nah tapi di saat itu aku udah mulai banyak masuk campaign bang. Dulu tuh campaignnya masih dari e-commerce, terus kayak kalau sekarang kan campaign banyak banget ya. Dulu tuh kayak masih jarang gitu loh. Jadi kayak cuma dari brand-brand besar seperti Unilever, terus e-commerce yang udah mulai jualan gitu. Itu campaignnya masuk ke aku dan di situ aku mulai belajar oh ternyata kita bisa ya menciptakan iklan di sosial media kita untuk mereka gitu. Nah di situ mulai tuh kebutuhan untuk sosial media makin naik, Meningkat makin naik. TV masih tapi agak terbagi sama kita. Jadi ada YouTube, ada Instagram, terus ada TikTok lagi gitu kan. Lebih-lebih lagi tuh. Akhirnya kita balik lagi, duduk lagi berdua, terus kita discuss lagi, ini kafe mau dibawa kemana gitu. Karena kayaknya kalau kita lihat dari planning ke depannya itu juga pandemi ya. Iya, jadi Kita beberapa masuk tahun pandemi. jalan, Iya. kena pandemi lagi bang, makin parah lagi. Ya pandemi sih memang banyak menghancurkan industri F&B banyak sih banyak ya. Terus saat itu abang sempet dia mau apply lagi untuk kerja kantoran. Sempet seperti itu. Saking abang nggak maunya yang kayak apa sih kamu tuh kerjanya foto-foto doang gitu. Kalau dulu kayak gitu. Iya. Nah terus aku bilang abang tapi passion aku di sini loh abang. Aku passionnya di sini. Kalau aku harus balik lagi kantoran kayaknya di situ bukan berat passion juga aku ya. dan aku sekarang waktu itu keadaannya hamil ya, hamil anak pertama. Iya. Kalau aku kantoran mungkin aku tidak bisa mencurahkan semuanya ini ke anak aku. Sedangkan mama abang di Aceh, mama aku di Malaysia gitu. Anak kita mau siapa yang jagain gitu. Terus akhirnya di situ kita tuh bener-bener kayak belajar pendewasaan gitu loh bang. Kayak aku harus ngalah sama ego aku, abang juga ngalah sama ego aku, ego abang. Akhirnya abang tuh bilang kayak ya udah deh, apa yang butuh abang support gitu. Ya udah akhirnya di situ kita mulai ya kerja bareng-bareng. Cuma waktu itu awalnya masih aku doang yang in frame bang, karena Bang Furkan belum mau. Masih nemenin dan megang kamera mungkin ya. Megang kamera karena kita belum punya tim, aku juga nggak punya asisten pribadi tuh dulu belum ada sama sekali bang. Jadi benar-benar masih berdua gitu loh dan lumayan ya gitu. Perjuangannya berat banget kalau inget-inget itu. Dan sekarang akhirnya Furkon masuk frame itu di tahun berapa? Tahun berapa ya bang ya? 2020 kayaknya ya. Lumayan jadi, ya? 2020. Dari jadi 2017 gini bang, itu. awalnya itu kan kita TikTok nih, ada TikTok kan. Jadi TikTok. tadinya Instagram aja, TikTok. Nah, aku bilang sama abang gini, abang coba dong sekali masuk. Nah, dia lagi bener nih gitu, coba dong masuk. Di saat abang masuk yang kita bikin itu loh, ceritanya videonya POV dari abang, inget nggak? Aku punya istri aku ini. Jadi abang tuh kayak POV, seolah-olah abang tuh ngasih lihat kegiatan aku sehari-hari gitu. Itu viewernya langsung berat gitu, ramai banget. Terus nah di situ aku juga belum bisa ngebaca logaritma nih, apakah yang diinginkan oleh netizen seperti ini gitu kan. Terus kita bilang lagi, kita dance dulu ya, sempet ngedance juga, iseng-iseng kan ngedance ya, iseng-iseng buka aplikasi. Langsung masuk, langsung ngedance. Nah ternyata pas dance itu, Karena kan cari referensi. Dulu kan TikTok awal masuk itu bener-bener itu dance aja kan. Aduh gak kebayang. Aduh, tapi dance-nya nggak yang dance bang, dance-nya cuma yang gini gitu. Goyang-goyang tangan Tapi anehnya waktu itu banyak banget viewernya bang, dan follower aku langsung gitu. Dari situlah akhirnya kita Selalu bikin konten akhirnya. Iya, selalu bikin konten dan kita juga bukan tipe yang idealis sih. Jadi kita tuh dinamis aja kayak gimana sih perkembangannya, apa sih yang orang inginkan. Nah di situ kita learning by doing lah. Oh ternyata
netizen aku, penonton aku sukanya yang kayak gini ya gitu. Ini selaras berarti dengan kalian melihat customer kalian, maksudnya follower. Kalau di sini kan followers. Benar. Artinya kalau di dalam bisnis kan kita harus lihat customer kita. Mereka sukanya apa, coba kita penuhi. Artinya misalkan kalau contohnya ada problem, solusinya dari kita misalnya kayak gitu ya. Nah, apalagi yang followers yang ngikutin antik kita misalnya ya. Dan ternyata ketika ada Furqon jadi viewersnya malah meningkat ya. Emang dilihat seperti itu juga. Ya, karena mungkin mereka relate ya. Karena kan banyak banget nih pasangan muda kayak gini ya Bang ya. Terus mereka ya sebagai hiburan melihat, oh iya ya gue kayak gini juga nih sama suami gue kayak gitu. Jadinya kita mencoba untuk awalnya itu kita mencoba mengambil tema-tema yang relate sama pasangan. Real life-nya. Real life-nya, iya kayak gitu. Kalau ide dari mana ide? Kalau alhamdulillah sejauh ini idenya masih kita berdua sih. Cuma kalau untuk yang main dasarnya banget itu aku biasanya. Jadi kan abang kita bikin kayak gini yuk gitu. Nah nanti abang kayak nambahin gitu. Itu kayak misal ide yang tadi itu tas sama kopi. Itu benar-benar ide dari kalian? Iya. Jadi kalau aku itu karena kita tuh banyak banget muncul ide itu dari hal-hal yang kita lakuin sehari-hari gitu loh Bang. Jadi bukan kan, ATM ya? Jadi bukan, maksudnya kan ada juga kan, aku kan kayak gitu misal Mas Iren, ini kita modifikasi dikit yuk gitu. Ada yang ada juga kayak gitu juga. Cuma banyak juga hal-hal yang kita kayak abang kayaknya ini kalau dibikin gini lucu deh gitu. Karena kan sekarang karakternya udah ke-build nih aku sama abang gitu kan. Jadi aslinya nyebelin. Aslinya gak sebejilan itu guys. Gitu, aslinya penyabar kok gitu. Nah cuma kita nge-build karakter itu karena ternyata itu yang bisa menghibur teman-teman semua gitu yang nonton gitu. Ketika Furqon sudah mau masuk ke dalam dunia sosial media dan ternyata menghasilkan juga, benar menghasilkan kan? Nah ketika menghasilkan dan sampai di titik Furqon merasa kayak kalian merasa bahwa kita harus ada revenue stream di yang lain nih, bukan hanya di sosial media. Itu akhirnya kalian mengalihkannya ke usaha-usaha berarti ya? Iya, usaha-usaha. Atau investasi saja kah atau apa? Investasi kita emang udah sisihin setiap bulan. Investasi cuma kita lebih fokusnya ke usaha. Usaha langsung. Antik punya berapa tim? Timnya ada berapa orang? Timnya lumayan sih, sekarang ada ada sekitar 6 sampai 7 orang lah. Banyak juga ya? Lumayan, Bang. Itu apa aja penugasannya? Ada yang tapi ini ya untuk yang usaha ya. Oh, bukan usaha, untuk ini kalian, sosial media kalian. Sosial media kita 4 sampai 3 orang lah, 3 sampai 4 orang. Oh, itu gimana pembagiannya? Ada kameramen udah pasti ya? Ya, kameramen, terus habis itu kalau skrip biasanya dari aku. Terus ada yang ngedit. Untuk beberapa campaign itu nggak mungkin aku kerjain semua kan Bang. Jadi ada beberapa yang memang kita serahkan ke tim itu. Gitu. Untuk mikirin campaignnya, konsepnya. Kalau konsepnya biasanya dari tetap kalian. Tetap dari aku. Jadi aku memberikan storyline. Ini ayo kita realisasikan yuk bareng-bareng gitu. Kalau loadnya udah terlalu tinggi, biasa kita nambah freelance lagi. Iya. Biasa Ramadan ya? Ya, Ramadan nambahin freelance biasanya ya. Iya. Sama inilah alhamdulillah nih deket-deket ini ya kayak 11 10 kayak. Iya. Itu juga sangat loadnya. Loadnya lumayan dan income-nya lumayan ya. Tantangannya apa sih? Kalau misalnya ngonten bareng, apa tantangannya? Banyak tantangannya. Banyak. Mood biasanya gitu ya. Iya, benar. Kalau lagi antik atau Furqon mungkin lagi. Benar. Kita tuh kayak harus berkali-kali menyelaraskan pikiran dan berkali-kali meluruskan niat gitu Bang. Jadi sebenarnya aku sama Abang ini kan dilihatnya tuh kayak main-main aja ya bikin konten gitu, tapi sebenarnya kita tuh kerja. Oke. Nah di situ aku sama Abang tuh berpikir kayak niat kita nih harus bener nih. Niatnya apa nih? Aku sebagai apa nih? Aku kan sebagai istri tidak mungkin aku mendahului Abang gitu untuk menafkahi keluarga gitu kan. Jadi aku luruskan lagi niat aku, Abang juga luruskan lagi niat Abang. Disitulah kita kerja di saat kita menciptakan satu konten itu tuh bener-bener yang harus sesuai sama garis merah kita. Jadi sebenarnya kalau konten itu banyak banget Bang yang bisa dibuat. Cuma aku sama Abang tuh kita memiliki apa ya namanya? Batasan-batasan. Konten seperti ini mungkin kita nggak bisa bikin dulu. Kalau ada request misalkan
ini contoh ya Bang ya. Jadi ada satu brand dia menginginkan abang itu seolah-olah kayak melirik cewek lain gitu loh. Kayak dia cantik deh gitu, kamu kayak dia dong gitu. Nah itu memang saat itu kita tolak ya, karena abang nggak mau dia tuh image-nya keluar. Oh dia tuh suka ngeliat cewek lain, terus aku yang marah-marah gara-gara cewek lain gitu. Karena memang karakter aslinya kayak gitu juga ya, nggak ngelirik Iya, kan. betul banget. Setia gitu loh. Alhamdulillah Bang. Dengar tuh. Karena kan ini ya Bang, kita kan soalnya mama tuh nggak nonton loh. Jadi kalau misalkan ada dikit konten yang kayak kita teriak marah-marah gitu kan, nah kenapa sih kamu jangan kayak gitu dong, kayak mama sedih loh yang nonton kayak gitu. Oh iya ma gitu. Karena kan kadang kita nggak tahu bagaimana penonton kita menerima konten kita gitu Bang. Jadi maunya kita hal-hal yang positif aja. Jadi kayak semoga hal yang positif aja yang bisa Jadi kayak contohnya misal kayak konten-konten berbau selingkuh itu kita nggak akan nggak kita angkat. Nggak diangkat memang, atau yang maaf banget yang kayak istrinya main tangan ke suaminya kayak gampang ngegelepak atau marah dengan nada yang tinggi, mungkin aku sama abang menghindari hal itu. Atau memang diganti ceritanya. Diganti ceritanya, iya kan? kita ganti tergantung ceritanya. dari klien juga kan. Iya, kalau betul. mereka oke berarti bisa gitu ya. Tapi biasanya kita discuss sih kalau kayak gitu. Nah terus kendalanya lagi ya itu karena challenging banget ya, kita tuh ketemunya 24 jam per 7. Jadi saat bangun tidur ketemunya sama abang, kita discussnya masalah kerjaan. Kita cerita lagi apa ya yang harus kita bikin. Jadi kayak kita tuh waktu untuk ngobrol tentang personal kita tuh malah sangat sedikit gitu. Itu gimana mengatasinya tuh? Karena kan kalian butuh waktu memang untuk ngomongin masa depan keluarga juga kan? Terutama misalnya kayak anak-anak gitu kan? Tapi kalau anak-anak kita selalu sempetin waktu ya. Kalau untuk anak-anak selalu karena kita tuh alhamdulillahnya ini rumah kita, studio dan kantor kita tuh di depan. Jadi seberang-seberangan. Sewa tempat gitu? Iya, di depan ada ambil tempat di rumah di depan situ. Jadi kita tinggal bolak-balik dan karyawan di sana semua gitu. Nah, jadi aku bisa pantau anak terus-terusan gitu loh. Jadi aku tuh soalnya tipenya yang nggak bisa jauh dari anak gitu Bang. Ibu kan. Iya. Nah, terus akhirnya kalau lagi sama anak kita tuh fokus membahagiakan anak, sehingga kita tuh lupa kita ini suami istri loh yang harus ada me time-nya juga, ada waktunya juga. Bagaimana mengatur waktunya? Tadi kan ada waktu yang kalian pikirkan untuk bisa kita bilang kalau sosial media ini menjadi salah satu revenue stream kalian. Ini kan ada waktu yang kalian curahkan untuk sini. Tadi kalian bilang malah 24 jam mikirin ini terus. Nah, itu satu. Terus bagaimana me time kalian, bagaimana family time kalian yang bersama anak-anak? Bagaimana bagi-baginya tuh? Belum lagi nanti ada social time. Kalian waktu bersama teman-teman pasti ada juga dong. Nah, jadi pertama kita mulai dari social time dulu kan. Kalau social time itu sekarang cara mengakalinnya. Jadi ke teman Furkan Antik ikut, ke teman Antik Furkan ikut. Jadi teman kita satu circle gitu. Tapi kan ada beberapa waktu yang memang ada tuh Furkan. Jadi misal laki-laki ini pengennya udah kita kan bahkan beberapa kan di grup gitu. Iya. Udah ya laki-laki aja ya, kita ngobrol aja. Kan ada kayak gitu. Itu gimana ngatasinnya tuh kalau kayak gitu? Kita bagi tugas ya. Jadi kadang kalau misalkan lagi abang butuh keluar sama teman-temannya ya tinggal dikasih tahu aja ke aku dan sebaliknya. Jadi Antik yang handle anak-anak. Kalau lagi Antik yang pergi ya walaupun kita ada Mbak yang bantuin, tapi kita usahain tetap kita pantau. Kita nggak purely melepas anak ke orang yang kerja. Tapi kalau bisa memang bareng-bareng ketika janjian sama teman. Tapi kalau memang ada waktu yang kayak laki-laki aja atau perempuan aja ya berarti kalian tinggal komunikasi ya gitu ya. Me time-nya berdua gimana? Tinggal jalan aja. Kalian anggap social time itu jadi sekali me time? Enggak juga sih Bang. Cuma ada masa-masanya. Me time, couple time. Kalau me time itu kan sendirian. Couple time kalian gimana? Itu biasanya kita tuh ngambil satu waktu gitu ya. Anak-anak lagi padat nih. Ada les, ada sekolah dan lain sebagainya. Kita ini yuk, kemarin kayak abang kemarin ngajakin nonton gitu, kayak gitu aja sih. Dan itu udah lumayan refresh buat kita ya. Iya, walaupun cuma berapa jam gitu ya. Bener. Ya terus kalau ya waktu kerja yang tadi waktu kerja ya, kalau di sosial media itu kalian pernah sih ngerasa gini? Ketika mau tidur bahas kerjaan, ketika bangun bahas kerjaan, itu bukannya capek ya? Capek sebenarnya. Dan itu masih kalian lakuin?
kita lakuin, tapi kita tuh sekarang banyak selingannya gitu bang. Kita sambil olahraga, kita sambil, jadi di pagi hari tuh kita memang udah sempetin waktu untuk olahraga dulu. Terus nanti di sore hari kita melakukan kegiatan yang, misalkan aku suka golf, jadi abang nemenin aku golf, abang tenis, aku nemenin abang tenis gitu. Jadi kita tuh nggak fokus sama ini terus gitu. Karena kalau misalkan ini kan hal-hal rutin yang kita lakukan terus itu tuh kalau udah penuh banget bikin stuck gitu. Enjoy sih sebenarnya, intinya enjoy ya kita jalanin ya. Ya alhamdulillah memang harus enjoy dan tidak ada keterpaksaan ya. Ya alhamdulillah. Furqan tidak terpaksa kan? Abang terpaksa nggak? Coba. Sekarang udah Oke, kita ngomongin soal nikah muda sekarang. Nikah muda. Nah, Antik malah 20 tahun ya, Tik ya tadi ya kamu bilang ya. Antik nikah 20 tahun. Nah, nikah muda susah atau tidak menurut kalian, dan susahnya di bagian mana? Atau memang enggak kok, alhamdulillah baik-baik aja? Kalau dibilang mudah itu kayaknya terlalu ini kalau ya. dibilang mudah, nggak mudah. Nggak mudah. Nikah muda itu tantangannya banyak. Apalagi mungkin dari Antik yang umurnya masih lebih muda, baru lulus. Mungkin secara mental itu belum terlalu stabil ya bang. Jadi belum terlalu stabil. Kita sebagai suami harus benar-benar bisa mengayomi, harus benar-benar bisa sabar. Sampai di fase dia udah tenang nih, udah tenang tuh baru bisa. Gitu. Iya karena kalau dari aku ya bang ya, karena di saat aku udah memiliki responsibility sebagai istri, sedangkan aku melihat teman-teman kok mereka masih main-main, masih jalan-jalan, terus aku udah hamil lagi gitu kan, ya abis ini punya anak deh gitu-gitu. Aku tuh ada persen-persen gitu ya berarti ya? Ada kalau dulu ya, dan dulu tuh sempat kena baby blues juga. Sempat juga? Jadi aku tuh di saat aku pegang anak aku tuh merasa ketakutan gitu. Jadi aku tuh selalu, abang gak boleh pergi, abang pokoknya harus sama aku. Abang cuma ke kamar mandi, abang anak aku nangis gitu. Serius sampai kayak gitu? Iya sampai kayak gitu bang. Padahal baru mau kerja keluar mobil, ditelepon sambil nangis. Ya Allah. Sambil nangis. Itu apa perasaan? Baby blues itu berapa lama? Ngalamin baby bluesnya? Beberapa bulan. Hampir ya, anak 3 bulan lah bang, gitu. Maksudnya kenapa mengalami kayak gitu? Kayak tadi kayak ngerasa nggak mau ditinggalin atau kenapa sih? Nggak tahu ya, karena mungkin kaget aja kali ya bang ya. Aku sebenarnya suka sama anak-anak, tapi ternyata di saat aku punya bayi, perasaannya tuh berbeda gitu, kayak kok aku sendiri ya. Oh ditinggal, sedang kamu ngurus yang gitu ya? Aku lahiran aku, terus yang menyusui aku gitu, terus anak ini nangis, aku harus ngapain? Kok aku semua gitu loh dulu. Posisinya dulu juga ada mama mertua, mama aku, tapi yang nggak stay terus-terusan gitu. Jadi kayak ganti-gantian gitu kan. Dan posisinya waktu itu abang juga masih banyak kegiatan di luar karena kita masih sendiri-sendiri gitu loh. Itu aku merasa takut banget sih. Takut nggak bisa jadi ibu yang seperti yang diharapkan gitu. Oh, ada ketakutan seperti itu. Ada ketakutan tersendiri. Apalagi kan dulu belum ngerti ya bang, kalau anak baru lahir tuh ternyata berbeda gitu. Kita giniin, dia gitu kan ngeliatnya, abang kok anak aku nggak mau ngeliat ke sini gitu. Jadi panik gitu. Tapi alhamdulillah pas udah anak kedua, ketiga itu nggak ada baby bluesnya lagi. Alhamdulillah. Itu berapa lama tadi kamu bilang? 3 bulanan? 3 bulan kurang lebih ya. Itu akhirnya bisa selesai tuh baby blues tuh karena apa? Support system. Iya sih penting. Kemarin kita ngobrol sama seorang psikolog juga ngomong kayak gitu. Terus lanjutin. System dari keluarga, dari mama papaku, dari mama papanya abang, dari abangnya juga. Yang paling penting itu dari suaminya sendiri gitu loh. Yalah. Jadi kayak di saat aku ngedown, yang aku syukuri banget abang tuh kayak dia mau membuka tangannya untuk anaknya gitu loh. Jadi nggak kayak udah urusin aja tuh kamu gitu. Jadi di situ aku merasa kayak ya Allah, aku bersyukur banget ya punya suami kayak gini gitu. Padahal kadang aku tuh udah bener-bener yang aku nggak sanggup lagi gitu ngurusin anak-anak, ngurusin anak gitu. Aku udah nggak sanggup lagi, aku nggak bisa abang. Berkali-kali aku selalu bilang aku nggak bisa dulu, karena mungkin usia aku masih muda banget juga ya 20 bang ya. Terus abang tuh selalu bilang bisa, Bismillah, kita belajar sama-sama, kita lalu ini sama-sama gitu. Terus aku juga ngerasa banyak banget bang tantangannya, karena kan aku bekerja di dunia yang aku harus foto, aku harus masuk video. Di saat itu badan aku
Iya. Ya kan? Di situ aku ngedrop lagi. Aku bilang, aku udah nggak bisa nih abang balik lagi kayak dulu. Aku bilang gitu. Kayaknya aku udah nggak sanggup deh kayak gini, kayak gitu. Tapi abang tuh yang kayak, ayo kamu apa abang bantu yuk gini. Nah dari situ kayaknya itu sebuah proses pendewasaan diri juga ya. Sebuah proses pendewasaan diri. Akhirnya aku sama abang tuh yang kayak daripada kita sendiri-sendiri, ayo kita bareng-bareng deh gitu untuk melakukan ini semua. Alhamdulillah karena ya itu tadi aku sama abang mencoba meluruskan niat terus-terusan ya. Jadi di saat kita udah mulai agak lost sedikit, ayo kita lurusin lagi, kita ingat-ingat lagi tujuan kita awalnya tuh kayak gimana, maunya kita tuh kayak gimana, goals kita ke depannya akan kayak gimana. Ayo kita on the track lagi yuk kayak gitu. Oke. Furqon sendiri ketika Antik mengalami baby blues itu Furqon cari-cari tahu nggak soal baby blues itu atau ngobrol sama mama atau gimana? Karena kan kita kan butuh ilmu juga ya untuk soal itu ya. Jadi kita sempat ke dokter. Oh sempat ya. Dokter komunikasi gimana, terus apa yang suami harus lakukan nih kalau istri sedang dalam fase-fase ini gitu. Emang kalau menurut dari dokter itu butuh pendampingan, jangan ditinggal kalau lagi kayak gini. Jadi kan usahain waktu banyak terluang untuk Antik. Jadi saat dia galau, walaupun udah pergi kadang-kadang balik lagi. Masya Allah. Jadi balik lagi. Kenapa nih? Jadi sampai dia benar-benar bisa tenang baru ditinggal gitu. Kamu sebenarnya cuma butuh support kayak kamu bisa kok, kamu bisa. Kamu nggak sendirian gitu karena aku nggak tahu ya kalau baby blues itu ngerasanya tuh bener-bener sendirian bang. Dan kita merasa nggak mampu gitu. Dan di saat abang bilang ayo kita ke depan yuk gitu ya gitu ya, kita ke depan yuk mas, cuma ke Alfamart aja gitu ditemenin sama dia tuh aku udah moodnya udah balik lagi gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Masya Allah. Berarti kalau ini ajak ke Alfamart aja ya. Nah, Alfamart aja lah belanja ya. Itu nggak usah ke mall ya bang ya. Aku juga nggak pernah minta ke mall sebenarnya. Terima kasih Antik ya. Oke, tadi juga udah diceritakan tentang proses pendewasaan diri memang karena seiring jalannya waktu ya. Dan banyak pembelajaran-pembelajaran di pernikahan sehingga kalian memang akhirnya juga mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian tersebut. Nah, soal usaha kalian. Nih kalian memang cita-citanya itu kalau Furqon ya khususnya itu pengen jadi seorang entrepreneur ya Furqon ya. Alhamdulillah sebenarnya mindset menjadi seorang entrepreneur itu terbangun dari keluarga sebenarnya. Oke. Oh keluarga apa background ininya? Jadi papa itu sebenarnya dosen. Oh dosen di Unsia. Unsia. Oh dosen apa? Di ekonomi manajemen. Oh masya Allah. Jadi dosen, tapi papa memang banyak menghabiskan waktunya untuk usaha. Jadi karena papa dari kecil itu story-nya dari kelas 4 SD itu udah menghasilkan uang sendiri. Oh dagang sendiri. Jadi papa dulu kan di papa Sigli di ya? Garut di Sigli kan. Di Sigli kampung kita tuh. Ya, jadi papa itu kelas 4 SD udah disuruh bawa pulang setiap hari satu tumpuk ikan sama nasi. Setiap hari. Jadi papa gimana caranya tuh biar bisa bawa pulang ikan dan nasi itu ya berdagang. Jadi mulai dari dagang cabe, nanti terkumpul lagi uang nambah lagi. Enggak, maksudnya kenapa harus bawa pulang? Enggak, jadi kan dulu keluarga papa itu bukan dari keluarga yang berkecukupan gitu, Pak. Oh, oke, di ya. kampung kan. Jadi anaknya disuruh ya kalau bisa bawa pulang. Dari kecil itu? Dari kecil. Dari SD? SD. Masya Allah. Tapi memang papa itu pekerja keras sekali. Oh, oke. Sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dari situ papa terbangunlah jiwa dagangnya, jiwa entrepreneurnya sampai sekarang. Jadi kayak walaupun dosen tapi papa tetap ya developer itu dari papa juga. Banyak bangun toko, terus dulu ada usaha wallet. Dan dari situ Furqon melihat wah ini papa nih bener-bener orang tipe yang giat gitu, sangat giat. Dari situ mindset terbangun. Jadi mindset terbangun kalau kita mau banyak rezekinya ya harus kayak gini. Harus berdagang. Papa aja bisa gitu ya dari background yang seperti itu. Alhamdulillah papa tuh sekarang profesor bang. Oh profesor. Udah profesor. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang papa juga kalau aku dengar cerita dari mama mertua aku ya, papa tuh memang yang hidup mama tuh selalu kasih tahu ke aku gitu ya. Antik nggak tahu cerita mama ya katanya gitu. Kalau dulu Antik merasa abang bekerja terus keluar gitu, mama tuh lebih sedih loh nak. Lebih banyak ditinggal. Pak, mama nggak ada waktu sedikit pun. Mama melahirkan ya udah sama
sama anak ya udah gitu. Tapi nak, papa setiap pulang selalu bawa emas. Masya Allah. Setiap pulang ke rumah papa bawa emas. Setiap pulang ke rumah papa bawa emas. Sampai akhirnya itu menjadi investasi sampai sekarang ya, alhamdulillah. Masya Allah. Gitu, Setiap Bang. kali bawa emas pulang. Jadi papa tuh Setiap hari. Itu berapa Jadi ton papa sekarang tuh nggak tuh pulang- Mas? jadi papa tuh kadang-kadang gini. Jadi kadang-kadang papa itu Masya Allah. papa itu kadang-kadang seminggu. Berapa mayam tuh? Seminggu pergi entah dia ngajar di kampus-kampus lain. Oh maksudnya nggak pulang-pulang tuh? Pulang dong? Enggak, jadi kan dulu kan zaman papa itu masih nggak bisa langsung bolak-balik. Kadang-kadang ngajar sampai ke Langsa, kan harus nginap. Jadi kan Aceh itu kan Lumayan. Oh maksudnya bukan hanya di Banda Aceh Bukan kan? hanya di Banda Oh Aceh. jadi ke Langsa, Ke Langsa, ke ini. kemana-mana. Oh iya pantas seminggu. ya seminggu nggak pulang terus Pulang, alhamdulillah bawa rezeki lah. bawa rezeki Bawa lah emas gitu. ya? Oh jadi itu yang diikutin Furqon sekarang ya? Pulang bawa emas gitu ya? Padahal orang Aceh kan? Harusnya abang ya? Kayak gitu. Nah terus terus kita tuh kayak selalu ngelihat kayak papa aja bisa gitu loh. Iya. Kita Kenapa juga kita enggak? harus bisa gitu. Berarti salah satu investasi kalian apa? Emas juga? Itu diajarkan orang tua nggak? Iya. Kalau Bang Karena kayak kan gitu. untuk lindung Ini nilai kita harus tetap. Kayaknya ada. Tapi ada boleh sih ya Bang. Nanti kita potong. Saya masukkan di iklan saya. Iya seperti itu. Apa enggak? Tapi ini, aduh jangan ngomongin itu nanti. Kenapa bisa kebetulan ya? Tapi benar, aku juga ini, aduh gimana ya? Coba nggak apa-apa lah, kita sedikit ngomongin emas ya. Salah satu investasi yang aku lakukan adalah emas juga. Iya. Selain maksudnya kita ngomong properti, ya. Terus juga emas, ya karena kan nilainya yang bertahan ya. Kayak misal kalau dulu orang beli kambing pakai dinar, sampai sekarang harganya juga tidak berubah dengan untuk beli kambing itu. Jadi nilainya tetap bertahan insya Allah ya. Nah bahkan aku sudah mulai mengajarkan Adam untuk nabung emas. Iya. Jadi kan Adam kayak ada syuting sama maminya gitu kan, syuting bareng aku, syuting waktu itu iklan kemarin alhamdulillah. Nah ketika syuting itu aku bilang sama Shiren, sayang kamu bayangin deh kalau kamu kasih ke Adam dengan angka segini, nanti di tahun Adam sudah tahu bahasanya uang itu nilai udah turun loh, harga-harga udah naik, inflasi betul, kan. betul, Bang. Nah mendingan kamu beli emas, harga terjaga, nilainya terjaga gitu. Akhirnya kita sepakat untuk membeli emas untuk Adam. Kita konversi jadi emas gitu. Jadi nabung emas gitu. Nah, oke kita jangan kebanyakan ngomong emas nanti dikira aku promo. Oke sekarang kita tanya ke Furqon deh. Furqon tadi investasi emas, terus tentu juga properti mungkin ya. Karena papa juga di backgroundnya properti juga. Tadi yang Furqon bilang developer di Aceh. Itu rata-rata bangunnya di mana? Di Banda Aceh kah? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Memang mostly di Banda Aceh. Selain sebagai developer, apa lagi Papa? Papa sih sebenarnya umum. Jadi papa punya beberapa bisnis kayak dulu di sini di Jakarta ada juga? ada. Dulu join itu jual beli mobil bekas. Oh showroom Iya. ini ya, dealer ya. Dealer. Tapi udah nggak bertahan soalnya kan ada masalah sama sama rekanannya. Sama di sini juga, tapi developer juga, tapi joinan juga. Oke, Di iya. Cibinong. Ah. Tapi papa itu sih. Sekarang tapi untuk usaha propertinya udah ke kita. Ke rekan-rekannya. Jadi papa udah fokus di ngajar sama sekarang ada tim gubernur lah. Oke. Jalaninnya itu berarti sekarang untuk usaha di properti siapa? Abang yang Abang? di sana. Abang di Aceh. Di Aceh. Kalau Furqon yang di sini berarti. Kalau Furqon sebenarnya lebih in charge. Kita kan ada usaha pengadaan pupuk. Oh oke, pengadaan pupuk juga. Pengadaan pupuk kan itu banyak rapatnya, kita meetingnya di sini nih. Meeting sama supplier. Supplier kan mostly di Surabaya. Iya. Nah, jadi meetingnya Furqon yang handle di sini. Jadi untuk penyaluran dan lain-lain itu abang di Aceh. Oh. Jadi kita bagi tugas. Jadi bagi tugas antara yang di Jakarta sama di Aceh. Jadi Furqon sekarang udah fix untuk memantapkan di industri itu berarti. Iya. Oke. Itu gimana Furqon? Itu menghasilkan dan lebih dari sosial media kah? Sebenarnya berimbang sih, Bang. Berimbang juga ya? Sama-sama lumayan. Pantesan sering alhamdulillah. muncul Furqon ya.
Sekarang alhamdulillah brand itu malah mintanya berdua ya. Iya bang, jadi Iya, misalkan biasa suami istri ya. biasa karena mungkin targetnya juga ya, jadi ya pinter-pinter abang lah bagi waktu gitu ke ininya. Dan aku juga merasanya kayak lebih terbantu sih saat abang masuk ke konten aku, jadi kayak nggak nongol sendiri lah gitu. Iya. Jadi abang tuh Dan lebih enak ya mau bikin konten apa ya? Iya benar. Jadi abang tuh sekarang lebih mengerti lah. Oh, kalau aku kan memang basicnya dulu main sinetron. Jadi ya kesini nggak terlalu yang kaget banget. Ternyata kayak gini ya ada approval, ada gini gitu. Aku kayak kaget lah, tinggal jalanin aja. Terus aku tuh udah bisa mendirect orang di saat aku punya tim. Nanti ngambilnya masternya di sini ya. Nantinya di sini. Itu dari pengalaman aku gitu. Nah tapi di saat abang masuk itu kan bener-bener yang ini apa? Kok take-nya harus diulang lagi? Emang master sama ini detail beda. apa bedanya gitu kan? Kan tadi udah. Ya bang kan tapi kamera kita satu. Jadi pertama ambil dulu masternya, habis itu ambil di detailnya dulu kan awal gitu abang. Nah sekarang abang tuh udah mulai mengerti. Oh kamu tuh lama karena seperti ini ya kerjanya gitu. Jadi pengennya kalau kita cepet-cepet aja bang. Udah cukup lah gitu. Kalau cepet kayaknya harus 3 kamera lah setidaknya ya. Jadi mantik langsung kan. Nah sekarang alhamdulillah sih udah ada beberapa kamera, jadi kayak pas ini udah bisa langsung lebih cepet. Oke, Furqan apalagi yang mau dikejar untuk di dunia usaha apa? Di dunia bisnis apa yang mau dijalanin lagi, yang mau dimaksimalin atau enggak mau fokus dulu sini dan mau lebih dibesarkan lagi atau kayak gitu? Jadi kita memang udah ada rencana beberapa bidang lagi nih bang. Beberapa bidang udah mulai kita Gali lagi. Mungkin kita akan ke F&B ya. lagi. Kenapa F&B lagi? Kan sempat kemarin Masih Tapi penasaran. konsepnya beda ya. Tapi konsepnya beda. Tapi konsepnya apa? beda. Boleh ceritakan nggak? Dan ada rencana kapan? Belum tahu sih bang, karena kan bukannya belum tahu sih, maksudnya mungkin dalam waktu dekat ini. Cuma kita mau konsepnya tuh lebih matang dari yang dulu. Kalau dulu kita tuh lebih ke jual tempat. Karena kita menyediakan kafe, terus kita bikin cantik-cantik lah dalamnya gitu. Sekarang tuh kita lebih menjual produk dengan promosinya ya yang ini yang kita udah jalanin. Nanti kita bikin campaign dan lain sebagainya gitu. Karena kan kita melihat peluang-peluang dari situ. Kalau sekarang ini kita juga lagi fokus di usaha kita yang ada namanya Satu-Satunya ID bang. Apa itu? Satu-Satunya ID itu pre-love stuff dari para influencer dan kreator dan juga artis gitu. Jadi kita tuh satu-satunya itu kita bikin platform jual beli bang. Jadi orang bisa titip jual di kita yang jualin. Alah. Jadi mostly itu sellernya itu influencer, artis gitu. Jadi kan udah lama itu? Sudah 2017. Jadi tapi tadinya itu on off ya. Iya, jadi on off, tapi yang benar-benar kita jalanin banget itu 2019-2020 tuh kita udah fokus. Jadi kita bikin websitenya, kita rekrut tim kontennya, gitu. Karena memang ini awalnya berawal dari masalah sendiri. Jadi kan Antik banyak nerima endorse pakaian. Ya. Sampai lemari udah nggak muat bang. Dari situ. Lemari udah nggak muat. Ini tumpukan bajunya terlalu banyak, Ini kita apain nih? Sedangkan bajunya sendiri belum pernah dipakai. Dia cuma difoto doang, terus mau dikemanain? Dibagi-bagi ke keluarga juga udah sebenarnya, tapi tetap nggak habis. Nah gimana kalau tumpukan ini kita ubah lagi jadi lebih bermanfaat? Ada nilai ekonomisnya gitu. Untuk sellernya dan untuk kitanya juga gitu. Jadi kita menyediakan jasa lah gitu. Jadi kita collecting, tapi kita bukan thrift. Jadi kita pre-love stuff. Mungkin kalau sekarang first hand pre-love stuff. Kalau sekarang itu pre-love stuff kan yang autentik, barang-barang branded gitu kan. Nah kita ini mencoba mengambil segmen yang local brand, tapi yang berkualitas. Sekarang kan udah banyak banget local brand yang bagus-bagus banget. Iya betul. Yang bisa diadu deh nih. Barang gue tuh bagus gitu loh. Dan kemampuan membeli customer itu juga ada gitu loh bang. Nah, jadi di kita lah mereka tuh bisa mendapatkan itu. Tapi minusnya cuma kita tuh nggak ada stok. Jadi barang ini ya hanya ada satu karena ini kan pre-love dari sini. Ya pre-love soalnya kan. Betul bang. Cuma ini ya lebih ke baju yang kita pakai. Maksudnya baju yang sehari-hari kita gunakan. Jadi bukan harus berbentuk tas yang harganya
jutaan miliaran jutaan ratusan puluhan miliaran. Dan syarat untuk masuk jual di kita juga kualitas barangnya itu harus di atas 85%. Iya, jadi memang rata-rata barang yang masih baru sih ya, masih ada hang tag-nya gitu. Influencer yang taruh barang ke kalian itu yang dikenal atau memang ada yang nggak dikenal? Ada beberapa yang nggak dikenal. Jadi Maksudnya nggak kalian belum kenalan gitu ya maksudnya ya? nggak kenalan. Iya. Jadi ada tim yang approach ke mereka, Kak ini kita dari sini nih, mau nggak barang-barangnya itu dititip jual di kita. Soalnya dititip jual di kita itu udah kita fotoin bang, masuk ke website, kita juga masukin ke live sale. Jadi lumayan lah, mereka bisa dapat kayak passive income setiap bulan. Oke juga ya. Dan barang-barang nggak numpuk ya? Iya benar bang. Jadi memang kalau sekarang itu, alhamdulillahnya seller-seller kita yang udah di kita itu mereka memang melakukan decluttering itu rutin. Jadi banyak juga yang gue pokoknya decluttering tiap tanggal segini gue kirim barang ke lu ya Tik gitu. Jadi memang udah berkardus-kardus kontainer diserahin ke kita. Kalian ambil berapa komisi untuk di situ? Ambil atau udah kesepakatan? Enggak, jadi memang ada service fee. Ada service fee-nya? fee-nya. Jadi itu kita mulainya dari 35.000. Oke. 35.000 untuk barang-barang di atas 500.000 tuh kita 10%. 10%, oke. Sebenarnya itu udah termasuk Minimal berarti 35.000 ya? Iya. Minimal ya, oke. 35.000. Itu sudah termasuk jasa. Jadi kan kita tuh setiap barang masuk itu kita kurasi dulu bang. Kita lihat nih barang yang bagus yang bisa masuk yang mana. Setelah sampai itu kita foto nih bang. Kita foto, editing satu-satu sampai nanti bisa masuk ke website. Website juga kadang-kadang kita boost di IG, kita boost lagi jadi supaya barang-barang mereka cepat keluar. Terus kita masukkan juga ke live sale. Jadi service fee itu ya untuk hal-hal gitu. Jadi packaging juga kita pikirin. Oke. Apa namanya tadi? Satu-satunya ID. Nah nih teman-teman ya, kalau mau beli pre-love ya, satu-satunya ID. Benar ya, satu-satunya ID. Itu website ya berarti ya? Ada Instagramnya Ada juga? Instagram. Tapi kalau bisa belanjanya di website? Di website, ya. Tapi kita bisa via WhatsApp juga sih kalau lagi live sale. Ya, Gitu. karena memang banyak orang-orang Indonesia masih budayanya pakai WhatsApp Benar, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi memang ya. itu nggak bisa kita hilangkan total gitu ya. Apalagi kan kita tahu customer kita ya, biasanya ibu-ibu gitu, tolongin dong dek, cepet dong. Iya, malah sekarang suruh masukin gitu. ke website kalau bisa. Iya benar bang kayak gitu. Sukses ya untuk itu ya. Alhamdulillah. Amin. Ini yang terakhir nih, Antik sama Furqon ini ngomongin soal, nah ini katanya pernah ngalamin kecelakaan sampai anak jadi trauma naik mobil. Terus kalian ngatasin trauma anak gimana? Boleh diceritakan nggak soal itu? Boleh. Jadi sebenarnya itu dulu kita pulang malam. Terus kita diserempet nih sama truk. Kontainer bang. Kontainer. Jadi memang kita tuh kayaknya ada di blind spotnya deh. Kebetulan di blind spotnya. Di blind spotnya mereka maksudnya gitu ya? Di blind spotnya mereka. Jadi memang mobil tuh geser gitu, hampir mau kebalik gitu. Aduh ya Allah. Tapi alhamdulillahnya kita nggak ada yang luka. Cuma ya anak-anak shock banget. Jadi sih. Kaget ya. Itu terutama anak yang pertama tuh shock karena wah kok bisa kayak gini sampai dia kejedot ya. Kejedot. Kita bawa dia ke dokter sih habis itu, dan habis itu dia tuh setiap mau naik mobil kan, mobil itu kan masih bisa dibawa pulang. Jadi Aska tuh yang selalu nanya, ini nggak apa-apa nih naik mobil ini, nggak apa-apa nih kayak gitu. Terus kalau udah malam naik mobil kan, ayo pulang Abi gitu, cepet Abi sampai rumah Abi gitu. Dulu sempat kayak gitu. Coba pelan-pelan kita sampein kalau nggak apa-apa kok, itu insya Allah nggak kejadian lagi. Abi nyetirnya hati-hati kok gitu. Padahal dulu juga bukan abang yang ini ya, jadi memang kita tuh di blind spotnya si truk itu, kontainer itu ya. Jadi saat dia mau belok kita ke panting gitu. Alhamdulillah banget masih nggak kenapa-napa ya. Ya alhamdulillah. Cuma anak aku yang bayi itu waktu itu masih yang kedua ya, belum 3. Jadi yang kedua itu agak kena ke dashboard depan. Terus yang Aska memang jatuh, dia tersungkur. Gitu. Karena nggak pakai safety belt waktu itu? Dia lagi tidur kayaknya ya. Dia tidur. Jadi kan kondisinya udah malam bang waktu itu. Dan juga katanya ada anak-anak trauma dengan tsunami. Emang kejadiannya bukannya belum ada ya? Jadi belum ada. Jadi bagaimana tuh? Sebenarnya berangkatnya dari bapaknya yang trauma. Jadi kan kebetulan dulu mengalami ya. Kan tahun 2004 itu masih di Aceh. Sebenarnya kalau dibilang kena air langsung itu enggak, Bang. Jadi kejadiannya itu pagi saat gempa,
lagi main tenis. Main tenis, tiba-tiba gempa gede tuh. Wah, ini kiamat kayaknya. Ini kiamat nih. Terus pas gempa berhenti, wah ternyata enggak. Ayo pulang ke rumah. Kebetulan rumah itu memang di belakangnya udah laut. Rumah, jadi abang itu pergi ke perumahan, dia ngecek tukang-tukang tuh pada Gimana ya abis kejadian itu ya? Rumah runtuh nggak gitu, yang dibangun gitu. runtuh nggak gitu. Dia ngecek ke perumahan. Nah, Furkan tinggal di rumah. Baru selang sekitar nggak terlalu lama, air datang bang. Jadi air datang tuh, jadi dari yang awalnya nggak bisa bawa mobil, itu bisa bang, Tiba-tiba bisa bawa mobil. Jadi bisa bawa mobil nih. SMP tuh ya? SMP. Jadi kan di dalam mobil itu ada 4 orang. Jadi 2 orang yang kerja di rumah. Furkan satu lagi sama teman. Nah, dia yang ini ngegas, Furkan yang masukin gini. Jadi kita dua-duanya belum bisa. Ya udahlah, yang penting gue bisa jalan. Jalan, jadi pas dia ada simpang mesra tuh namanya, Bang. Simpang mesra. Jadi pas kita belokan simpang mesra itu, belok gini, tiba-tiba air bertumpah. Wah, itu bener-bener rasanya tuh udah kayak sejengkal lagi sama maut. Kayak apa secepat ini gitu. Apa secepat ini harus meninggal gitu mikirnya, apa atau ini kiamat gitu. Karena memang gak kebayang, Bang. Iya. Airnya hitam dan airnya cepet hitam banget ya. itu. Tapi bukan alhamdulillah sebenarnya, tapi jalanan itu masih kosong karena kebetulan rumah Furkan itu dekat laut, kan cepet tahu. Iya. Cepet tahu, jadi jalanan kosong, Bang, gak ada yang lari. Gak ada yang lari. Jadi makanya di daerah situ tuh Habis. Karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Iya. Terus bahkan itu tuh itu kan dekat Polda Aceh. Di Polda itu masih apa namanya? Apel mereka. Nggak ada yang lari. Jadi Furkan alhamdulillah jalan kosong lari tuh. Lari sampai awalnya niatnya mau ke Masjid Raya. Karena si Wawa yang di belakang ini, kita harus ke Masjid Raya. Tanyo harus jauh Masjid Raya. harus Masjid Raya. Padahal Masjid Raya kan dekat sungai juga. Iya. Jadi ke Masjid Raya, pas di depan kantor gubernur itu, ini kan ada jembatan nih. Jembatan itu di bawahnya udah air. Iya. Waduh, ini kemana? Ini harus kemana? Akhirnya tetap lurus. Di Jamutape udah nggak kena air. Kita tetap mau ke Masjid Raya, tapi akhirnya nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Kita minggir tuh di daerah Peniti. Peniti itu tuh nangis karena orang tua lagi di kampung, Bang. Orang tua lagi di kampung di Sigli di Trenggading namanya. Trenggading ya. Di PD. Orang tua di kampung, abang lagi ngecek itu perumahan. Jadi sendiri ini tinggalnya sendiri. Wah, ini bisa nggak ngejalan, walaupun nggak mati ini, bisa nggak ngejalanin hidup ke depannya kayak gimana? Rumah tuh udah pasti hancur kan, dalam bayangan air segitu tuh rumah udah pasti kan, udah pasti hancur. Bisa nggak sih ini jalanin hidup lagi sendiri kayak gini, nggak punya orang tua? Udah mikir sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu tuh, itu nangis benar-benar kayak nangis yang dari hati banget itu, Bang. Karena memang masing-masing dari keluarga abang menganggap masing-masing dari mereka udah mati juga, udah meninggal juga maksudnya. Iya. Jadi sampai di hari itu, wah ini jalan ke sana nanya ke polisi, Pak gimana keadaannya kalau daerah sini? Wah itu udah nggak ada. Gitu. Daerah rumah yang abang bangun maksudnya. Jadi di hari itu tuh benar-benar galau banget sampai ya udah kalau memang udah nggak ada mau coba cari ke posko mayat. Iya. Jadi tuh buka mayat satu-satu, Bang, mau nyari abang. Walaupun dia udah meninggal tapi pengen ketemu jasadnya, jadi satu-satu lihat. Abang lihat itu jasad. Lihat lah. Itu udah harus beraniin diri. Iya. Jadi kan walaupun udah nggak ada, kita pengen ketemu keluarga, Bang, ya. Jadi udah tuh lihat nggak ada, akhirnya kita muter lagi sampai di daerah Lampinang tuh, ingat banget tuh, ada teman. Kan, aku ketemu Bang Afdal katanya. Oh, wah itu tuh rasa leganya ketemu, berarti kan masih hidup, Bang, masih hidup. Tuh ya Allah, akhirnya punya keluarga, masih punya keluarga tuh, nyari sampai akhir ketemu di Darussalam. Tuh pelukan nangis lagi tuh. Nangis lagi dong pasti. Ketemu di Darussalam, dia lagi dorong motor. Lagi dorong motornya habis bensin. Itu ketemu tuh nangisnya, wah. Langsung mikirin orang tua kan? Langsung mikir orang tua. Itu di hari itu kita kan aksesnya udah nggak bisa lagi ke rumah. Jadi kita nginep di masjid. Di tangga-tangga masjid dulu. Masjid itu bagian atas itu untuk orang-orang yang luka, ibu-ibu hamil dan lain-lain. Kita tuh kebagian di tangganya aja.
dengan frekuensi gempa yang masih sering, jadi memang Waduh ngeri ya. itu nggak ada tidurnya bang, Subhanallah. nggak ada tidur, listrik nggak ada, ke toilet susah, makanan terbatas. Jadi untuk berempat kita tuh dulu dikasih bantuan 1 mie, Indomie itu bagi 4. Yang penting bisa ngisi perut aja. Terus beberapa hari itu nggak ketemu keluarga. Akhirnya kita tapi nggak tahu ya, dalam hati tuh masih ada keyakinan tuh mungkin orang tua tuh nggak meninggal gitu. Orang tua nggak meninggal. Jadi kita nunggu di jalan, di pinggir jalan itu akses kalau orang pulang dari kampung tuh pasti ngelewatin situ di Lumbata. Kita nunggu berhari-hari bang, berhari-hari, oh nggak ada. Besok kita balik lagi, oh nggak ada hari ini. Sampai ternyata ada saudara yang ngelihat, terus papa ke rumah dia. Terus dia bilang, kayaknya kemarin lihat deh mobil itu yang warna merah. Akhirnya kita disamperin, dibawa ke rumah itu, situ ketemu sama orang tua itu. Ya Allah, itu benar-benar rasanya, ya Allah masih punya keluarga dengan kondisi yang kayak gini, kondisi tsunami yang mayat di mana-mana, bisa ketemu keluarga tuh memang nggak terbayarkan sih bang. Iyalah. Jadi kondisi tsunami itu mudah-mudahan kita semua tuh nggak ketemu lagi sama hal kayak gitu. Dan itu benar-benar membuat Furqan trauma ya. Sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang ya. Yang dulu gimana? Jadi kalau sama pantai gimana Furqan? Sebenarnya kalau sama pantai nggak takut, cuma udah nggak bisa menikmati lagi. Karena kejadian itu. Dan ini jadi kebawa ke anak juga. Jadi karena apa? Karena cerita? Mungkin karena cerita ya. Karena cerita. Kedua karena mereka jadi jarang dibawa ke laut. Karena Furqan juga nggak nikmat ke situ ya. Sebenarnya kalau ngelihat laut takut enggak, cuma nggak ada rasa senengnya lagi. Gak bisa enjoy gitu. Pantainya Aceh tuh indah-indah banget. Iya, Masya Allah. Abang mau sih ke pantai, cuma di pinggir aja. Tapi kalau untuk ke tengah laut gitu-gitu tuh belum pernah sih aku selama nikah sama abang bawa sama dia ke tengah laut. Nah terus kalau anak-anak tuh sebenarnya dia tuh, Abi ini airnya nggak bakalan kayak Abi kan gitu. Nanya ya. Karena kan dengar dari cerita. Dari cerita enggak kok sayang gitu-gitu. Cuma sekarang alhamdulillah anaknya udah kita kenalin sama air di kolam renang gitu. Terus udah gitu sekarang udah latihan berenang juga ya. Jadi dia tuh sekarang udah mulai air tuh ternyata nggak kayak gitu menakutkan itu gitu. Masya Allah ya. Masya itu Allah. Iya sih banyak cerita tentang tsunami itu yang kayak teman waktu itu di Banda Aceh dia. Teman main abang dulu dulu dia tinggal di Sigli bareng abang. Adik kelas abang dulu, cuman sahabatan. Nah dia tsunami, terus dia lagi mau pulang ke rumah, itu dia kebawa sama ininya arusnya tapi kepegang sama pagar rumahnya. Oh, Masya Allah. Sama ke pagar rumahnya gitu. Sampai di titik ketika itu udah reda, dia masuk ke dalam rumah itu mayat banyak banget. Iya. Itu ya Allah, itu benar-benar kejadian yang membuat dia ini banget lah ya. Ada rasa trauma tapi rasa syukurnya dia masih hidup, ada keluarga itu kan patut disyukuri juga buat dia dan keluarganya gitu ya. Tapi ya trauma itu ya nggak bakal hilang lah ngeliat itu ya. Nah itu tapi sekarang udah diajarkan ya anak-anak ya, maksudnya untuk berani sama air segala macam itu ya. Yang anak kedua sama ketiga mah dia nggak takut ya karena nggak pernah dengar cerita. Dengar juga, cuma mungkin karena masih terlalu kecil jadi kayak mereka nggak ngeh banget gitu bang. Kalau anak yang pertama ini memang dia kan karena mungkin laki-laki juga jadi lebih aware gitu loh. Dianya kayak lebih Abi tapi ini kalau masukin ini nggak apa-apa, nanti airnya nggak ini gitu. Ya nggak apa-apa sayang gitu. Sekarang lebih dikasih edukasi aja sih. Kalau yang terjadi di Abinya ini adalah sebuah bencana alam gitu, bukan yang akan sewaktu-waktu tiap hari terjadi gitu. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua ya. Amin ya Allah. Antik, tadi aku ngelihat kamu ya beberapa kali kalau cerita tentang Furqan yang tadi perjuangan ketika kalian lagi di bawah itu kamu nangis. Terus ketika kamu ngalamin baby blues, terus ada bahasanya sentuhan dari suami, perhatian dari suami, kamu nangis. Kamu semelo itu ya? Memang semelo itu atau? Sebenarnya aku tuh strong banget sih orangnya. Cuma kalau dibahas, aku tuh jadi ke flashback lagi gitu. Oh, oke. Maaf ya. Enggak apa-apa dong. Karena itu sering terjadi sih bang. Jadi misalkan gini, cuma hal kecil aja, nggak tahu ya. Mungkin karena aku tuh sama abang bener-bener dari titik bawah banget gitu ya bang ya. Jadi walaupun kita ada orang tua, kita tuh memang
di saat kita menikah ya ini hidup kita, ayo kita bareng-bareng, kalau bisa kita malah kita bantu keluarga kita yang di sekitar kita buka lahan pekerjaan untuk orang-orang, teman-teman kita sekeliling kita kayak gitu. Jadi memang tujuan awalnya pengen punya usaha tuh kayak gitu. Nah di saat aku flashback lagi dulu Bang, bahkan aku tuh waktu kita ngisi buat studio ya, aku beli vas bunga aja, ya let's say lah harganya 1 juta gitu. Aku nangis loh di situ. Aku bilang kayak, apa aku nggak nyangka aku ternyata bisa ya beli vas bunga ini harganya 1 juta. Gitu sampai segitunya karena ya ampun Bang, dulu tuh memang aku merasakan banget sih sama abang yang aduh gimana ya, kita harus cari jalan keluar nih biar kita bisa stabil, bisa stand tuh di mana. Ternyata kunci jawabannya ya itu saling support each other gitu. Jadi nggak bisa aku sendiri, abang sendiri, karena itu berat banget rasanya ternyata kalau kayak gitu. Nah di saat kita lakukan semuanya berdua, kita jalanin lah berdua gitu dengan pikiran yang bersih. Jadi jangan ada perasaan kayak gue harus bantuin suami gue, gue harus bantuin istri gue lagi gitu. Ini kerjaan dia kan, kok gue yang ngikut-ngikut sih kayak gitu. Di saat kita jalanin lagi, terus kita di saat sebenarnya banyak sih dulu tuh stigma orang di saat kita bikin konten, kalian gimana bisa hidup cuma foto-foto doang gitu, cuma kayak gini-gini doang. Gimana kalian bisa hidup syuting tapi syuting sendiri, syuting apa kayak gitu loh Bang. Padahal kita mengerjakan sebuah campaign. Itu stigma itu dulu waktu belum ada yang namanya konten kreator ini, itu bener-bener kayak ya Allah gimana cara ngejelasinnya ya. Kalau kita ini bekerja serius loh gitu. Artinya memang kalian konsisten dari dulu. Benar, dan akhirnya kalian bertumbuh dari situ juga. Dan ini memang diajarkan banyak guru-guru kita juga sih. Siapa yang konsisten di bidang itu dia akan bertumbuh gitu. Antik sama Furqon udah diingetin sama tim, udah azan. Terima kasih banyak ya. Masya Allah kita pastinya banyak. Terima kasih banyak. Dapat pembelajaran, dapat dari sharing kalian ya. Sekali lagi terima kasih. Nanti kapan-kapan kita kalau misalnya sudah buka usaha F&B-nya kabarin biar kita datang ke situ. Insyaallah. Sekali lagi Furqon makasih, Antik makasih ya. Salam untuk keluarga ya. Semoga sehat-sehat selalu. Oke teman-teman semua, Masya Allah dari Antik dan Furqon tadi kita dapat ilmu yang Masya Allah banget. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan buat teman-teman semua. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.